wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan kita nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita dapat menghadiri kajian di tempat masjid yang barokah, insyaallah. Amin Allahumma amin. Dan yang kedua, tidak lupa marilah kita panjatkan salawat kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa nikmat Islam, nikmat iman dari zaman jahiliyah hingga zaman sekarang yang kita rasakan ini. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan penyelenggara yang telah memberikan saya waktu dan mengizinkan saya untuk sedikit menyampaikan beberapa hal pada hari ini tentang materi kita, yaitu meneladani sifat Rasulullah dalam gempuran hedonisme. Sebelumnya, gimana kabar hadirat-hadirat sekalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sudah sarapan nih? Biar semangat biasanya gitu kan, biar kita menghadiri kajian ini lebih semangat lagi, biar bisa fokus. Sama seperti halnya ibadah, belajar pun juga ibadah gitu kan. Ketika kita lapar dan atau lain sebagainya, itu bisa mendistrak atau mengganggu kita gitu kan, tidak fokus seperti itu. Jadi insya Allah sudah pada sarapan semua. Jadi kita mulai kajian pada hari ini. Kita mulai kajian hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hedonisme. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih hedonisme itu. Kenapa kok sekarang temanya itu harus meneladani sifat Rasul di era gemburan hedonisme? Yang sedikit kurangnya tadi sudah disampaikan oleh MC. Jadi hedonisme adalah gaya hidup yang cenderung mengarah kepada memenuhi hasrat hawa nafsu, kepuasan pribadi untuk tampil lebih baik, tampil mewah seperti itu di antara orang lain. Nah, itu hasrat kita ingin terlihat lebih lah di orang lain. Wah, orang ini bisa begini, berarti kita harus bisa lebih dong. Nah, begitu, kurang lebih seperti itu. Jadi hasrat kita yang menggebu-gebu gitu kan, yang ingin selalu lebih daripada orang lain. Nah, itu adalah hedonisme. Karena di era sekarang ini semua sudah berkembang ya ibu-ibu sekalian. Teknologi berkembang, pendidikan berkembang, ekonomi berkembang, dan lain sebagainya. Banyak, semua hal telah berkembang. Salah satunya yaitu gaya hidup pun juga berkembang atau tarafnya naik, begitu ya, tarafnya naik. Padahal kita seharusnya bisa menahan itu semua, bisa sedikit bersabar dan tidak terlalu menunjukkan. Karena kenapa? Seandainya Allah kasih kita rezeki lebih pun, kita punya rezeki banyak, amin, jadi kita bakal beli nih barang-barang mewah, barang-barang branded. Nah, betul. Sekarang ini banyak kan tas-tas, ya, atau mungkin baju dan lain sebagainya yang mereknya ya mahal lah, berapa di atas 5 atau 5 ke atas gitu kan. Nah, sebenarnya hal-hal itu merupakan hal-hal yang tidak terlalu urgent, akan tapi cuma gaya hidup gitu kan, untuk kebutuhan sosial media, bukan begitu? Sekarang sosial media sudah wajib, ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook. Kita selalu ingin terlihat, wah, orang harus tahu nih kita sekarang punya motor baru, kita punya mobil baru, punya perhiasan baru, dan lain sebagainya. Nah, hal itu kenapa kita perlu jadikan ini sebagai tema? Karena untuk menjadi reminder, kita ingat kembali, kita, oh iya ya, Rasul aja dulu hidupnya sangat-sangat sederhana sekali. Meskipun beliau orang yang berada, dan beliau perlu kita ketahui dan kita yakini, Rasul ketika sudah meminta
Allah pasti akan kabulkan secara langsung. Secara langsung Allah kabulkan, nggak ada tunggu beberapa lama, 1 minggu, dan nggak ada. Allah pasti kabulkan. Bisa langsung, ya Allah berikanlah saya harta yang berlimpah gitu. Pasti Allah langsung kabulkan. Allah kasih langsung seketika itu. Nah, itu hal yang harus kita yakini. Karena Rasul merupakan utusan Allah. Jadi apapun kebutuhan Rasul pasti akan dipenuhi. Tapi tidak semudah itu, atau tidak, Rasul tidak semena-mena dengan permintaan itu. Beliau masih sabar, beliau cukup dengan apa yang sudah ada, beliau manfaatkan dengan sebaik mungkin sehingga beliau merasa cukup, seperti itu. Nah, kembali lagi, jadi gaya hidup manusia sekarang ini kan sudah cenderung mengikuti arus perubahan zaman. Style-stylenya sudah banyak mengikuti barat, seperti itu, banyak yang mengikuti Korean style kayak gitu ya. Sekarang ini trennya Korean style nih, sedang trending sekali, entah perempuan ataupun laki-laki sama. Sekarang lihat kiblatnya ada di Korea nih sepertinya. Kalau dulu masih ya mungkin di US atau lain sebagainya ya, tapi sekarang udah Korea. Wah, Korea jadi kiblat gitu ya. Wah, stylenya bagus nih, bisa kita tiru, seperti itu kan. Tapi tanpa kita sadari pun hal tersebut cenderung berlebihan sebenarnya. Banyak yang mereka itu gaya-gayanya ya berlebihan lah, dari segi aksesoris dan lain sebagainya. Nah, apa sih sebenarnya tujuan kita seperti itu tadi, ngikutin pola orang-orang barat atau orang Korea yang seperti sekarang ini? Hal tersebut ini biasanya dasarnya adalah mengarahkan manusia itu untuk mendapatkan kebahagiaan dengan cara memenuhi segala kepuasan hidup semata. Nah, yaitu tadi, balik lagi, biar apa sih? Wah, orang bilang, keren ya sekarang gayanya seperti ini gitu kan. Wah, keren ya. Nah, gitulah, kita harus validasi seperti itu ya. Kita haus akan pengakuan orang bahwa kita itu sudah lebih baik gitu kan dari sebelumnya. Padahal pada kenyataannya terkadang sekarang ini kan Indonesia sedang dalam kondisi deflasi, betul atau betul? Nah, sedang dalam deflasi, ekonomi sedang sulit nih. Orang akhirnya cari sampingan semua. Ada yang jual, yang udah punya kerjaan ya tetap jualan, yang sebelumnya ya kerjaan jualan juga. Jadi berusaha bagaimanapun caranya biar dapat penghasilan gitu kan, biar dapat pemasukan. Nah, dari situ kan kita sudah bisa sadari seharusnya penghasilan kita ini sekarang sudah mulai menurun, tidak seperti dahulu seperti itu. Tapi kenyataannya gaya hidup kita tidak turun seperti itu. Gaya hidup kita tetap malah cenderung naik gitu kan. Wah, ya itu kebetulan apa, tentang sosial itu kan, kita upload di sosial media. Maka dari itu penghasilan dengan gaya hidup itu cenderung tidak berbanding lurus gitu kan. Jadi penghasilannya sekian, tapi malah pengeluaran dan gaya hidupnya lebih tinggi. Itulah salah satu problem yang harusnya sama-sama kita sadari pada hari ini. Kita sama-sama saling mengingatkan gitu ya. Harusnya bisa kita tahan gitu loh. Karena efek dari hal tersebut itu apa sih? Banyak efeknya. Salah satunya, wah, gak ada duit nih, duit tinggal segini, cuman anggaplah tinggal 100.000 gitu, katakanlah tinggal 100.000. Tapi ada baju bagus nih, ibu itu udah pakai, masa saya nggak pakai juga gitu kan, harganya 500.000 gitu kan, sedangkan uang kita 100.000. Gimana caranya? Wah, langsung tuh cari KTP, selfie, apa ibu? Pinjol, betul sekali. Langsung pinjol. Inilah fenomena sekarang ini kan, langsung buru-buru. Wah, nggak mudah kan sekarang, pinjaman online sangat mudah. Dulu mungkin kita harus datang ke tempatnya, ke bank atau ke pegadaian dan lain sebagainya gitu. Kalau sekarang kan sangat mudah, udah ada aplikasinya, tinggal ambil data diri kita, KTP, selfie, sudah, nanti pinjaman berapa, tinggal tagihan di akhirnya aja gitu kan, tagihannya di akhir. Nah, hal inilah yang salah satu dampak buruk ya, dampak negatif gitu kan, dampak negatif dari hedonisme tersebut. Padahal Allah larang kita untuk menyiksa diri.
Allah sangat larang hambanya itu menyiksa dirinya sendiri. Apa kita nggak tersiksa kalau seandainya kita paksakan gaya hidup tersebut dengan cara meminjam gitu kan? Ada pinjaman, padahal kita pun belum tentu tahu kapan kita dapat membayar tersebut, kapan kita dapat melunasi pinjaman tersebut. Nah, itu nanti ujung-ujungnya malah didatengin rentenir dan lain sebagainya, orang-orang ya yang untuk penagih. Itulah salah satu dampak buruknya gitu kan. Sehingga malah kita bisa-bisa dapat dosa dari itu. Wah, naudzubillah summa naudzubillah. Jangan sampai, semoga Allah jauhkan kita dari hal-hal tersebut. Nah, oleh karena itu pada zaman sekarang ini, pada era modern sekarang ini, minat manusia terhadap hedonisme itu lebih besar ketimbang hidup dengan sederhana. Apa sih hidup sederhana itu? Ini perlu kita cari tahu juga sederhana. Tadi kan kita udah tahu hedonisme itu apa. Sekarang ini sederhana, karena kan lawan dari hedonisme yaitu sederhana. Sederhana itu biasanya identik. Kita selalu, kebanyakan orang pasti sudah berstigma ketika mendengar kalimat sederhana, yaitu tidak mampu, atau ya kalau kata-kata kasarnya mungkin, mohon maaf sebelumnya, ya miskin, seperti itulah. Itu kata-kata kasarnya ya. Tapi kalimat lainnya adalah tidak mampu. Padahal sederhana itu bukan tidak mampu, melainkan kita menyelaraskan atau menyetarakan dengan keadaan hidup kita gitu, penghasilan kita dan lain sebagainya. Jadi bukan yang dalam artian wah kita hidup sederhana berarti kita pakai baju itu yang compang-camping, baju bekas gitu kan, baju yang udah kekecilan. Enggak begitu. Apalagi wanita kan, wah naudzubillah, jangan sampai kita pakai baju seperti itu kan. Nggak mungkin kita udah kekecilan kita paksa kan ibu pakai baju, wah gimana kelihatannya gitu kan, nggak mungkin. Jadi bukan artian sederhana itu kita memakai baju yang jelek, bukan, akan tapi kita memakai baju yang secukupnya, tidak usah berlebihan gitu kan. Siapa tahu mungkin biasanya gini kan, berangkat kajian, sebelum berangkat kajian sama suami gitu kan, suami istri, kita berangkat kajian, sudah selesai siap-siap, tinggallah mungkin menggunakan pakaian. Nah si ibu nih dia udah bilang soalnya, ya kok nggak ada baju ya. Suaminya langsung lihat ke lemari, belum satu lemari full, ini apa gitu kan. Padahal sudah banyak, tapi istri bilang ya nggak ada baju nih, bingung mau pakai baju apa. Waduh, bingung, padahal sebanyak itu semua isinya baju gitu kan, tapi bingung mau pakai baju yang mana. Jadi tetap bukan berarti dalam artian kita harus pakai baju yang jelek, kalau enggak, kita harus pakai baju yang bagus, pakai baju yang memenuhi syarat secara syar'i gitu kan, dan tampak bagus. Kalau bahasa anak sekarang kan dress well gitu kan, dress well itu juga penting, berpakaian bagus gitu kan, berpakaian rapi, enak dipandang seperti itu. Tidak harus yang mahal, tetapi nyaman digunakan dan enak dipandang seperti itu. Nah, ada juga nih kutipan saya baca dari tulisan Buya Hamka. Sederhana itu seperti apa sih? Sederhana itu tidaklah ribet, tidaklah susah, cukup dengan 2 pakaian, makan 2 kali sehari, punya tempat tinggal yang nyaman, menghirup udara segar dan bisa berpikir dengan jernih. Nah, itu kutipan dari Buya Hamka. Itu bisa kita ambil garis besarnya, poin besarnya adalah maka tidak perlu berlebihan. Mungkin kita ketika kita punya kendaraan, cukuplah mobil 1, sepeda motor ya sesuai kebutuhan. Misalnya anaknya ada 2 udah pada kuliah gitu kan, butuh kendaraan ya dipenuhi juga gitu kan. Jadi nggak usah yang berlebih gitu kan, cukup seadanya. Dari kutipan kalimat Buya Hamka ini dapat kita ambil bahwasanya sederhana itu mempunyai arti bersahaja dan tidak
berlebihan. Jadi bukan artian kita nggak punya sama sekali, enggak, bukan seperti itu. Rasul pun pakaiannya juga bagus, apalagi ketika kita seperti ini sedang beribadah gitu. Nggak mungkin dong, masa kita mau pakai baju yang sudah kusam, yang sudah ya baunya tidak sedap, tidak mungkin, karena kita sedang menghadap Allah seperti itu. Orang kita datang ke acara kumpul-kumpul aja, reuni dan lain sebagainya, sampai kita bikin dress code gitu ya, kita bikin baju bareng nih biar kompak, bajunya baru, ya kali kita ibadah tapi bajunya seadanya gitu kan, enggak. Nah itulah salah satu artian sederhana. Itu bukan mengartikan kita memakai pakaian atau sesuatu hal yang yang jelek atau yang kumuh, tidak, tapi memakai yang cukup, yang bersih, yang rapi seperti itu, asalkan tidak berlebih seperti itu. Nah, ada satu kutipan yang saya ingat sekali, dulu saya dengar ini dari guru saya, itu bilang bahwasannya kita itu ada kalimat seperti ini, ikmal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan, yang berarti kerjakanlah perkara dunia itu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan kerjakanlah perkara akhiratmu seakan-akan kamu mati esok hari. Nah, mungkin dari kalimat ini saya minta untuk salah satu atau salah dua dari jamaah sekalian menjabarkan apa yang dipahami dari kalimat tersebut. Boleh mungkin? Boleh Bu? Enggak santai, kita kan santai ya. Kalimatnya, kerjakanlah perkara duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan kerjakanlah perkara akhiratmu seakan-akan kamu mati esok hari. Kalau saya bisa memberi monggo. Ya. Kita berusaha seolah kita akan hidup sempurna. Tetapi di samping itu kita juga harus mengingat bahwa akhirat seolah sebagaimana sana. Jadi apa artinya? Bahwa akhirat itu perlu kita perhatikan, kita perlukan, dan kita persiapkan. Karena sebenarnya itu saling mendukung. Dan tidak mungkin kita mengabaikan dunia kemudian tidak akan berkembang akhirat, karena itu adalah proses untuk menuju akhirat. Demikian juga akhirat itu adalah tujuan kita terakhir, karena tempat kita yang hidup di sana. Tidak ada yang berproses. Oke, yang menggunakan lengkapi untuk monggo. Enggak. Ini kan makanya kita saling sharing gitu kan, apa sih pemahaman kita tentang kalimat tersebut. Oke. Urusan dunia seakan-akan kita selamanya itu. Jadi ya biasanya kan kita menjaga hidupnya, jadi dikerjakan biasa mati-matinya. Jadi soalnya kita kan memang selama dengan kata-kata itu ya. Kalau menurut kita selama ini bisa jadi kamu ibadah cuma betul itu ini saya aja besok kamu sudah menghadap. Terima kasih.
Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan? Boleh. Kita sama-sama kita mengeluarkan apa yang kita pahami biar tidak salah gitu kan. Insyaallah cukup. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya atas tanggapannya Ibu. Siapa nama? Ibu Ika dan Ibu Rahma di motor suun. Alhamdulillah kita dengarkan sama-sama tadi ya dua pendapat kawan kita, dua pendapat teman belajar kita gitu kan. Seperti itu yang mereka pahami dan insya Allah semuanya benar, sama-sama benar, tidak ada yang salah. Cuman mungkin sedikit saya luruskan dan apa artian dari kalimat tersebut, yaitu arti yang pertama adalah kita harus maksimal gitu mengerjakan semua perkara kita, baik perkara duniawi dan perkara ukhrawi. Jadi sama-sama harus maksimal, nggak ada yang setengah-setengah, nggak ada yang cuman ya udahlah gitu, ya udahlah, ya enggak. Tapi kita harus maksimal. Kenapa kita kalimat yang pertama ini kan kerjakanlah perkara duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Coba kita bayangkan, coba kita pinggirkan dan renungkan bersama. Kalau kita hidup selamanya kan nggak ada batas ya, lama anggaplah mungkin yang kalimat yang cocoknya setidaknya 1000 tahun gitu lah, setidaknya 1000 tahun itu cukup lama untuk waktu kita hidup gitu kan. Mungkinkah kita hidup 1000 tahun itu tapi tidak ada persiapan, nggak ada punya bekal, nggak punya apa istilahnya penghasilan untuk hidup gitu kan. Kita butuh makan, butuh minum, butuh punya pakaian, kendaraan dan lain sebagainya. Itu kan juga membutuhkan uang gitu ya, membutuhkan dana gitu. Kalau kita kerjanya nggak sungguh-sungguh, kalau kita nggak 100% dalam kerja itu, ya masa kita bisa menghidupi untuk hidup selama itu? Ya nggak usah hidup selamanya, mungkin 40-50 tahun aja mungkin udah KO gitu ya, udah atau menyerah akan kehidupan yang selamanya itu gitu kan. Jadi harus maksimal, poin pertama. Yang kedua juga sama. Kenapa kok kita ibadah melakukan perkara ukhrawi, akhirat kita itu juga seakan-akan kita meninggal esok hari? Karena dengan itu adalah salah satu penyakit kita. Coba dipraktekkan. Sholat itu rasakan nggak usah besok lah, setelah sholat meninggal gitu. Apa enggak khusyuk dan sampai menangis, meluarkan air mata kita ketika beribadah itu, ketika kita bentar lagi kita meninggal. Kalau kita tahu ya kan, tapi kenyataan realita kita tidak tahu kapan kita meninggal gitu kan ya. Ini cuma seakan-akan, makanya ini motivasi agar kita bisa lebih khusyuk dalam beribadah. Seakan-akan besok meninggal, ya Allah berarti ini ibadah terakhir saya harus maksimal, saya doanya yang banyak, saya ibadah sunnahnya yang banyak, lebih banyak lagi gitu kan ya. Sholat rawatibnya, puasa sunnahnya gitu kan, sedekahnya dan lain sebagainya. Nah itu. Dan apa sih dampak ketika kita bekerja sungguh-sungguh untuk dua-duanya itu? Yang pertama, yang untuk dunia tadi, ketika kita bekerja sungguh-sungguh, akhirnya kita Allah kasih rezeki dan limpahkan harta yang melimpah kepada kita, itu bakal mengakibatkan atau berdampak baik untuk orang sekitar kita. Kita bisa memberi kebermanfaatan yang lebih lagi. Coba kita punya uang 1T, 271T lah, 271 triliun. Masa kita nggak cuman bagi-bagi ke orang-orang sekitar dan keluarga, sanak famili, atau ada ketika orang nggak sengaja lah cuman minta nyamperin gitu, kita bantu gitu. Masa kita nggak mau bantu ketika kita punya uang sebanyak itu gitu kan? Mudah nggak? Insya Allah mudah ketika kita punya uang banyak kan. Coba kita uangnya sedikit gitu kan, uang cuman ada 500.000, ada keperluan untuk anak sekolah, ada ini, ada itu, beli ini. Terus ada orang minta tolong, anak saya lagi sakit gitu, butuh uang sekian, uangnya pas-pasan. Ngasih, kita masih mikir-mikir nggak? Pasti mikir-mikir dong gitu. Jadi itulah kenapa alasan kita harus bekerja untuk dunia pun semaksimal mungkin, karena
supaya kita bisa memberi kebermanfaatan yang lebih luas lagi, bisa sedekah lebih banyak, bisa zakatnya pun lancar dan lain sebagainya. Dan yang kedua tadi yaitu untuk akhirat, untuk apa? Kita biar menambah ibadah kita lebih khusyuk dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah lebih lagi untuk bekal kita ke akhirat kelak. Kita apa sih yang kita bawa nanti? Apakah kita nanti bawa semua harta kita, emas kita gitu kan, gelang, kalung dan lain sebagainya? Apakah kita bawa mobil kita ke akhirat kelak? Tentu tidak. Jadi oleh karenanya kita harus menyiapkan bekal kita juga untuk hari setelah kematian kita gitu. Jadi ibu-ibu sekalian, sekali lagi hal-hal tersebut yang telah kita dengarkan dan saya sampaikan itu adalah pengingat bahwasannya agar kita tidak melekat dengan barang, melekat dengan materi. Nah, biasanya gitu. Sekarang di sosial ini, di kehidupan sosial bersosial kita ini pasti memandang seseorang itu dari apa yang dia punya. Wah, mobilnya Pajero, wah mobilnya Alphard, wah motornya NMAX seperti dan lain sebagainya. Ketika barang tersebut sudah jadi taraf ukur kita melihat seseorang, wah berarti orang ini mampu, berarti kita muliakan seperti itu. Orang ini banyak duitnya, banyak hartanya, kita pandang dia berarti lebih gitu. Kita bermuamalah dengan dia berarti harus lebih baik lagi, lebih ramah. Enggak seperti itu. Gimana kalau barang-barang tersebut diambil oleh Allah, hilang seketika, bangkrut misalnya dan lain sebagainya, akhirnya yang ada malah hutang gitu kan? Apakah orang memandang dia tetap baik? Tentu tidak. Biasanya seperti itu kan, orang kan udah nggak punya uang nih, orang udah, ya udahlah kita tinggalin aja seperti itu. Ya udahlah kita nggak usah kita kawani seperti itu kan. Enggak, makanya jangan sampai kita melekat dengan materi gitu. Kita hindari hal-hal tersebut. Contohnya ketika saya di Mesir itu di Al-Azhar Kairo, di universitas saya, jabatan paling tinggi ya mungkin kalau Indonesia rektor begitu ya, kurang lebih rektor itu adalah Grand Sheikh, namanya Grand Sheikh, dan nama beliau Grand Sheikh sekarang adalah Syekh Ahmad Thayyib. Beliau rumahnya jauh dari Kairo ibu kota Mesir, dan rumah beliau sangat jauh dari Kairo. Nah, beliau itu sangat-sangat sederhana. Mungkin beliau kalau di negara itu statusnya setaraf dengan menteri begitu ya, setaraf dengan menteri. Ya beliau ketika ada acara kenegaraan atau acara resmi undangan rektor untuk hadir ke universitas lain dan sebagainya, baru memakai baju yang sangat-sangat emang mewah. Jadi karena itu untuk menyetarakan aja, untuk orang tidak merendahkan juga, seperti itu. Pakai bajunya rapi seperti ini, kurang lebih pakai gamis seperti ini. Songkok khas Al-Azhar yaitu yang merah putih. Nah itu songkok alumni Al-Azhar, itu alumni Al-Azhar kalau pakai warna songkoknya merah putih. Nah, beliau itu ketika memakai itu sangat-sangat berwibawa. Tapi ketika beliau balik ke kampungnya, beliau sangat-sangat menggunakan pakaian yang ya biasa aja. Mungkin kalau pakaian pria biasanya yang 100.003 seperti itu ya, kurang lebih seperti 100.003, pakaian biasa itulah. Tapi tidak sedikit pun mengurangi wibawa beliau meskipun menggunakan pakaian yang sangat sederhana. Karena apa? Yaitu tadi contoh dari bahwasannya materi itu jangan sampai melekat kepada kita. Nah, seperti itu. Beliau pun ketika pakai baju biasa tetap terlihat wibawanya seorang Grand Sheikh gitu kan, seorang ulama panutan dunia, ulama Islam, salah satu ulama Islam panutan dunia, karena beliau itu sangat-sangat toleransinya tinggi gitu kan. Toleransi beliau tinggi, beliau diakui oleh pembesar pemuka agama Islam di seluruh dunia begitu kan. Beliau pun sangat sederhana, bahkan gaji beliau dari Al-Azhar itu semenjak awal beliau menjabat sampai sekarang kurang lebih sudah berapa tahun ya, lama, sudah hampir belasan tahun, itu tidak pernah diambil sepeser pun. Terus untuk apa gaji tersebut? Beliau sedekahkan ke anak-anak Al-Azhar yang kurang mampu. Beliau sering datang ke
ada asrama kan di sana, kita punya asrama dari Al Azhar itu, beliau datang langsung lihat, tanya gimana kamu nak, dari mana asalnya gini, kebutuhan kamu cukup enggak, kayak gitu. Pernah ada yang ditanyain, kebetulan memang kondisi ekonominya kurang mampu keluarganya, jadi ketika itu dia memerintahkan asistennya langsung catat namanya siapa, berikan beasiswa lebih untuk dia gitu. Alhamdulillah. Jadi itu masya Allah banget kita memandang beliau itu sebagai benar-benar sosok panutan. Wah, seperti ini nih harusnya standar seorang muslim yang baik gitu kan, yang perlu dicontoh itu seperti itu. Jadi sampai sekarang pun dia tidak mengambil, beliau sedekahkan untuk hal-hal lain gitu ya. Itu sangat-sangat menginspirasi kita sebagai santri atau mahasiswanya. Kemudian satu lagi, pernah ketika saya sekolah di sana itu kan kita nggak punya kendaraan pribadi ya ibu-ibu. Di sana kita karena di luar negeri ya, kita nggak punya kendaraan pribadi seperti kalau di Indonesia kan ya punya motor, punya mobil untuk kendaraan fasilitas untuk kita ke kampus dan sebagainya. Kita menggunakan fasilitas umum. Kita pakai bis, kita pakai Tremco itu demo seperti itu, demo seperti kalau lebih seperti itu demo. Kita pakai fasilitas umum. Nah, waktu itu kita yang mahasiswa biasa ke kampus ya jaraknya ada yang dekat yang jauh, tapi kalau saya kebetulan cuma jauh ya setengah jam. Kalau menggunakan transportasi itu setengah jam, bahkan 45 menit. Itu pernah kita bertemu dengan guru kita, syekh kita, dosen kita gitu kan. Beliau itu naik ke Tremco itu, naik ke demo tersebut, ke bis tersebut. Kita kaget dong, para mahasiswa kayak, wah kok sekelas beliau naik ini sih, harusnya beliau punya kendaraan pribadi, punya mobil, punya gitu kan ya. Biasanya pun ada murid yang sangat bahkan melayani beliau gitu, karena merasa beliau udah sepuh, tapi masih naik kendaraan umum. Wah itu kita takjub sekali waktu itu. Kita datangi, kita sering, tapi beliau menolak, nggak usah, udah duduk aja, tenang gitu kan. Akhirnya pun kita selama perjalanan pun satu kendaraan dengan beliau. Sesampainya itu di kampus ada seorang mahasiswa bertanya, ya syekh, ya dokter gitu, manggilnya dokter kita. Dosen ini kita manggil dokter, ya dokter. Kenapa kok antum panjenengan sampean itu rela naik kendaraan umum, padahal kan punya kendaraan yang lebih mewah, lebih nyaman gitu. Nggak enak sekali, apalagi musim panas di Mesir itu, wah sangat menyiksa ibu kalau tahu. Suhu paling tingginya itu ada di 45 derajat. Surabaya aja berapa paling tingginya? 30, 33, 35. Betul sekali. Di Surabaya aja kita udah merasa wah panas banget, ini gerah, ini nggak kuat. Tapi beliau rela waktu itu musim panas, beliau rela naik kendaraan umum panas-panasan gitu kan. Beliau jawab, apa gunanya itu semua? Nah, saya ingin mendapatkan pahala juga, kalian belajar, saya pun ingin mengajar gitu kan. Selama perjalanan jauh itu saya bisa berdiskusi dengan kalian gitu kan, saya bisa tahu apa keluhan kalian gitu kan, apa hal yang ingin kalian tanyakan. Kalau beliau naik kendaraan pribadi ya nggak mungkin dong kita bisa nanya gitu kan, karena kan sudah pasti sampai kampus ngajar ya, karena punya jadwal lain lagi ya langsung pergi lagi gitu kan ya, tidak ada kesempatan kita untuk berdiskusi gitu kan. Tapi beliau bilang gitu, wah itu suatu hal yang wah sekelas beliau gitu kan, mampu menurunkan ego beliau untuk mau naik kendaraan umum bersama mahasiswanya seperti itu. Wah itu jadi salah satu hal yang insight kita seperti ini nih ulama yang harus kita teladani, ini ulama yang harus kita contoh seperti itu. Jadi kurang lebih itulah contoh-contoh yang seharusnya bisa kita teladani ya. Bukan berarti, sekali lagi saya ingatkan, bukan berarti sederhana itu kita harus pakai baju yang jelek, baju yang comang-camping, tidak. Tapi kita pakai yang sederhana itu, yang secukupnya, tidak berlebihan. Tetap harus tampil bagus, tampil rapi, dress well seperti itu harus, agar kita pun merasa nyaman melihat, orang lain pun nyaman melihat kita gitu kan. Kalau jelek kan pasti wah gitu kan. Jadi tetap kita jaga itu.
untuk kita dapat mengantisipasi dari gaya hedonisme tersebut, apa sih hal-hal yang bisa kita garis bawahi atau kita lakukan? Yaitu yang pertama, untuk mendapatkan sifat merasa cukup. Nah, itu pertama, harus berlatih untuk merasa cukup. Ini sudah ada, kita punya barang ini, cukup lah, insya Allah cukup gitu. Dan yang kemudian yang kedua adalah sifat sabar. Kita harus sabar, tidak boleh termakan oleh hawa nafsu itu. Dan yang terakhir adalah menahan diri dari hawa nafsu. Jadi sama, tiga sifat itu saling melengkapi ya, saling berkesinambungan gitu. Jadi harusnya kita bisa menghindari sifat hedonisme tersebut dengan tiga hal tersebut. Apa saja? Merasa cukup, sabar, dan menahan diri. Nah, karakter ini itu nanti akan membantu kita melepas jeratan dari hawa nafsu tersebut, dari yang hal yang kita selalu ingin bergaya lebih gitu kan. Dengan tiga hal tersebut kita pasti dapat menahan hal tersebut, hal hedonisme ya, hal yang sifatnya berlebih-lebihan, seperti yang dicontohkan Islam melalui perantaranya Nabi Muhammad SAW. Seseorang yang sederhana tetapi memiliki kedudukan yang istimewa, seperti itu. Banyaklah kita udah lihat ya, rumah beliau seperti apa sih. Mungkin di sini ada yang udah pernah haji atau umroh? Sudah ada ya. Jadi kan tahu, kebayang kalau ada yang pernah haji atau umroh, seberapa sih makam Rasul itu kan rumah beliau dulu. Jadi cuma segitu ya, masjidnya bukan, itu sudah pengembangan, bentuk pengembangan ya, renovasi. Tapi rumah beliau dulu adalah ya makam beliau itu cuma segitu. Berapa ya, saya lupa pastinya, cuman ya tidak besar lah, tidak mewah juga, sangat sederhana. Tetapi beliau tetap memiliki kedudukan yang istimewa dan martabat yang tinggi. Bahkan di dalam Islam, orang kaya itu bukanlah orang yang banyak harta. Dalam Islam itu bukan orang kaya, oh ini orang yang banyak hartanya berarti dia orang kaya. Bukan seperti itu. Tetapi orang yang kaya adalah orang yang kaya hatinya, atau yang qanaah dalam bahasa Arabnya itu lapang, menerima, oh ya, terima atas takdir Allah. Tapi menerima takdir Allah itu atas jerih payah juga, atas usaha, atas ikhtiar. Tidak kita cuma menunggu aja. Itu bukan qanaah namanya, itu namanya pasrah gitu. Itu pasrah namanya. Oh ya udah gini aja. Itu namanya pasrah, bukan qanaah. Nah, dalam hal tersebut tadi, Islam itu bukan berarti menolak segala jenis kekayaan dunia. Tidak. Tetapi mengajarkan kita cara menjalani kehidupan dengan cara sederhana itu, menghindari dari keserakaan harta, gitu kan. Cukup dengan apa yang Allah berikan, seperti yang dibilang Ibu Rahmat tadi, kalau tidak salah. Gimana kita meraih akhirat kalau dunia pun kita tidak bisa gitu? Itu betul sekali. Kita mau ibadah khusyuk, tapi kita diselain kita mikir lapar kita kan. Kita nggak punya uang untuk makannya. Itu kan jadi salah satu hal yang rintangan kita gitu kan. Gimana kita mau ibadah khusyuk kalau kita pun nggak punya uang. Jadi bukan Islam itu menafikan atau bilang orang yang kaya harta duniawi itu yang jelek gitu, enggak. Tapi hal tersebut pun juga menopang untuk hal akhirat kita. Nah, insya Allah kurang lebih seperti itu. Jadi mohon dipahami secara seksama bahwasanya kita di era modern ini, di era yang dalam gempuran hedonisasi ini, harapnya sesama umat muslim kita saling mengingatkan. Kita ini pun kajian ini juga semoga bisa jadi pengingat kita, oh ya kita harus bisa menahan diri. Harusnya ya, hal kayak kita punya harta lebih bisa dibuat sedekah dan lain sebagainya, itu lebih baik daripada kita harus memenuhi hasrat pribadi. Dan semoga dari apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi hal baru yang bisa menambah wawasan ibu-ibu sekalian. Sama-sama belajar, saya belajar, ibu belajar, kita sama-sama saling mengingatkan. Mungkin
Cukup sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan, boleh ajukan pertanyaan. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Malah senang kayak gitu. Saya tidak pernah mau berjalan sesaat izin. Betul. Dan gitu ya, tapi emang kita nggak mau banyak ya, akhirnya kita tidak ada lagi. Ya, kan gitu. Itu yang kita harus kasih. Betul. Saya Tiongkok. Setelah saya melihat makanan ya, yang seperti yang terbayang di video, insya Allah ada kembali yang mau ketemu. Insya Allah. Dulu haji. Oh haji. Haji 2 kali. 2 kali haji Bu. 3 kali. 2 kali haji. Sekitar 2 tahun 3 tahun saya mulai. Masya Allah. Masya Allah. Semoga kita semua bisa haji seperti itu ya. Caranya bagaimana ini? Semoga kita lebih baik. Amin, amin, amin. 12 tahun lagi loh, untuk saya itu 12 tahun baru saya datang. Jadi anak-anak itu ya termasuk dari itu SMP kelas 1 udah naik haji mereka. Adiknya kelas SD naik haji. Jadi saya daftar kami tahun depan juga bisa berangkat. Semuanya jangan kita nggak begitu kan kita perlu kemampuan dan rezeki yang diberikan Allah ya dengan kondisi kita yang tidak terdorong aja kalau dia kalau tinggi naik sebetulnya itu yang terjadi. Nah jadi saya datang lagi, datang lagi. Tapi anak-anak pertama kali mereka berkembang, saya bisa terbangun dengan bisa. Waktu saya melihat waktu saya melakukan saya mau meninggalkan itu saya sedih tapi ya Allah benar sedepan apa bisa kita meninggalkan orang-orang yang terhadap tapi seperti kita loh dan seperti kita terus akhirnya saya teringat ya Allah semoga aja emang orang-orang itu suatu sekolah yang terbaik ya Insya Allah. Saya terima di Mekah dan mungkin bersambungkan dan itu berarti Madinah dan lain sebagainya. Termasuk beberapa yang tidak dari situ ya. Saya tidak tapi tidak saya anak-anak semoga aja namanya cucu-cucu saya tak tahu berapa. Ya semoga aja anak tidak sampai jauh banget cucu saya bisa saya bersama. Saya ingin kesulitan atau bukan kesulitan, tidak ada kesulitan, tapi harus siap-siapkan untuk kita berkuliah di sana, membantu ya, itu aja harus saja dari kemenangan kita ini bisa melanjutkan sekolah. Terima kasih belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh nama saya sama dengan saya. Yang sangat low profile. Bagaimana caranya kita mempersiapkan supaya insya Allah nanti ada teman kita anak cucu yang bisa juga di ilmunya mungkin lanjutkan lagi yang dulu yang boleh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Azhar masih berjalan Bu. Kebetulan lagi libur saja.
Masya Allah. Ada lulusan SMA, sekarang satu tahun itu Pengabdian. Mengabdi. di sekolahnya. Iya. Kalau kita bicara seperti apa kerjanya, Iya. satu, terus yang kedua pertanyaannya, karena itu karena kita masuk generasi yang itu sangat kita seorang tua mereka itu terutama saya aja dari orang itu beberapa tahun itu banyak teman-teman dan berpakaian panas kata orang itu kemudian Islam dan Vietnam Muhammad. Tapi saya tanyakan kalau mencari tapi saya bersikap saya daripada saya tidak ada kasih tahu tapi itu bisa bahwa kita Indonesia kepada masyarakat Indonesia ketika kita pulang orang Indonesia itu kan kemudian caranya supaya tidak salah saya mencoba orang itu jangan keluar tidak itu saja kalau saya semua saya berbeda kita dari waktu saya itu dan sejarah dan proses itu tapi saya menemukan bahwa misalnya tidak bisa sekolah saya tidak pernah dengan bisa ternyata bahwa bisa bersama ada tapi inilah yang ini yang seperti saya betul membuat dengan saya dulu ternyata seperti itu dan dengan orang semuanya untuk satu aku Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya bilang kan juga ada satu form Betul sekali. takut kalau Nggak nyoba. musik itu dia pernah tadi dalam sosial media Betul. mungkin beberapa pasal bisa Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan karena telah mengajukan pertanyaan. Insya Allah saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi dari Bu Rahmah, poinnya adalah bagaimana cara melanjutkan studi ke luar negeri atau ke Al-Azhar gitu ya. Jadi hampir sama juga dengan salah satu pertanyaan Ibu siapa Ibu? Ibu Nunu dengan Bu Rahmah. Oh iya. Jadi ada pertanyaan yang hampir sama ya. Bagaimana trik and tips gitu kan untuk melanjutkan ke luar negeri? Yang pertama, mungkin ikhtiar kita paling kecil adalah dengan memondokkan anak kita atau cucu kita. Itu adalah tips paling awal gitu ya yang bisa kita lakukan. Karena kenapa? Dengan kita memasukkan mereka ke pondok, ini ke luar negerinya ke ini dulu ya, lebih mengarah ke Timur Tengah gitu ya, ke daerah-daerah Arab gitu, Jazirah Arab gitu kan ya.
Kalau yang luar, yang barat mungkin beda lagi. Tapi karena saya sekolah juga di Timur Tengah, jadi insya Allah yang saya kasih, yang bisa saya kasih yaitu yang mengenai sekolah ke Timur Tengah gitu ya. Jadi dengan masukkan ke pondok, karena kenapa? Karena ketika kita sudah memondokkan anak kita atau cucu kita, secara tidak langsung kita itu sudah membekali mereka dengan segudang keilmuan gitu kan, segudang hal-hal yang memang nantinya akan mereka hadapi ketika di luar negeri sana. Pertama yaitu bahasa Arab tentunya. Nah, gimana cara kita ngajarin kalau kita sebagai orang tua misalnya belum tahu ya, bukan nggak bisa karena kita kan masih ada waktu untuk belajar gitu ya, tapi belum tahu ya, belum bisa ya, caranya itu serahkan kepada yang ahli gitu kan, dan salah satu yaitu ke pondok pesantren. Kalaupun yang misalnya udah lulus nih, udah terlanjur sekolah SMP, di SMA gitu ya, itu bisa memasukkan ke kursus-kursus yang ada. Banyak sekarang kursus-kursus yang tersedia, baik secara online ataupun offline, itu banyak. Salah satunya mungkin di Pare ya, di Kediri, di kampung Inggris itu, di sana juga ada yang khusus bahasa Arab ya. Jadi tidak hanya bahasa Inggris, di sana pun ada. Jadi bisa untuk mengarahkan anak atau cucu kita ke sana guna belajar bahasa Arab gitu kan. Karena bahasa Arab ini cukup kompleks menurut saya. Bahasa Inggris kan mungkin ada verb 1, verb 2, 3 gitu. Tapi bahasa Arab ada fi'il madhi, fi'il mudhari', isim, alat, masdar dan lain sebagainya. Banyak sekali, itu sangat kompleks gitu kan menurut saya. Jadi banyaklah berbeda dengan bahasa Inggris gitu. Jadi perlu pembelajaran yang lebih mendalam dan dengan ahlinya seperti itu. Jadi itulah salah satu caranya, mungkin tipsnya dengan masukkan ke pondok, selain dibekali dengan bahasa Arab, tapi juga dibekali dengan ilmu-ilmu bermasyarakat ataupun ilmu-ilmu kemandirian di dalamnya. Banyaklah ilmu di sana. Jadi insya Allah itu jawaban atas pertanyaannya. Dan juga mungkin gimana cara selanjutnya ketika udah persiapan, mungkin bisa di follow gitu kan. Sekarang kan serba sosial media ya, serba online, bisa di follow akunnya Kemenak. Kemudian kalau di Jawa Timur khususnya kita itu ada program dari Ibu Khofifah, kawan saya kemarin itu, bagus programnya Ibu Khofifah, yaitu LPPD Jatim, itu khusus alumni pesantren ya, atau setara sekolah aliyah, itu dapat beasiswanya. Wah, masya Allah, itu banyak dan sangat-sangat menjayakan kita yang mahasiswa yang ingin pergi ke Timur Tengah. Itu bagus, LPPD Jatim. Jadi boleh di searching, boleh di follow untuk tahu info lebih lanjutnya, karena info tes untuk pergi ke Timur Tengah itu ada di Kemenak. Nah, jadi boleh di follow Instagramnya atau sosial media lainnya untuk mengetahui info lebih lanjut seperti itu. Terus yang pertanyaan kedua tadi dari Ibu Rahma, yaitu nama Syekh tadi, siapa sih yang sangat-sangat tawadhu gitu, sangat-sangat zuhud gitu, sangat-sangat sederhana itu ya. Nama beliau adalah Syekh Ahmad Thayyib. Syekh Ahmad Thayyib, beliau Grensi Al-Azhar. Jadi ketika pemimpinnya aja sudah seperti itu ya, memberikan seperti tauladan yang sangat bagus gitu, tidak mungkin mahasiswanya tidak meniru itu, karena pimpinan tertingginya sudah memberikan contoh. Nah, jadikan contoh yang paling bagus ya dengan praktek gitu kan, itu bahkan lebih cepat masuk ke kita, bahkan lebih cepat dirangsang oleh otak kita gitu kan, daripada yang cuman sekedar teori gitu, yang sekedar bilang aja gitu, itu lebih masuk gitu. Nah, seperti itu. Terus kemudian pertanyaan yang selanjutnya dari Eyang tadi tentang ini ya, anak kita yang generasi milenial atau sekarang Gen Z gitu kan, generasi Z gitu kan. Generasi Z, anak-anak muda sekarang dengan lingkungan yang ada, pergaulan yang ada, gimana sih cara kita agar mereka itu tetap di bawah pengawasan dan sesuai yang kita inginkan gitu, tidak terpengaruh gitu, kurang lebih begitu ya, betul ya. Jadi dalam Al-Quran itu disebutkan An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, yang artinya Allah itu mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi tidak mengetahui apa-apa. Nah, ini tadi ada kaitannya dengan kita itu tidak boleh melekat dengan
tidak boleh melekat dengan materi. Kenapa? Karena kita lahir saja kita tidak mengetahui apa-apa. Bukan la tahmiluna syai'a yang di situ di ayat, bukan la tahmiluna syai'a, tapi la ta'lamuna, tidak mengetahui apa-apa. Bukan tidak membawa apa-apa. Emang ada kita orang baru lahir udah punya gelang emas, udah punya anting gitu dan lain sebagainya, kan belum ya Bu ya? Insya Allah nggak ada kan. Jadi ayat Al-Quran pun sudah jelas tidak mengetahui apa-apa. Nah, oleh karenanya makanya peran orang tua itu sangatlah penting. Siapa yang mengajarkan hal-hal kepada anaknya kalau bukan kita? Jadi dari kecil itu memang harus kita beri wawasan atau hal-hal yang menunjukkan kepada hal positif, lebih-lebih kepada agama ya, kita ajarkan dari kecil, bahkan kalau bisa dari perut gitu kan, dari kandungan, didengarkan merotal seperti kajian Al-Quran dan lain sebagainya, sholawat gitu ya. Jadi nggak mungkin dong, meskipun lingkungannya pun buruk seandainya begitu, tapi ketika orang tua sudah mengajarkan hal-hal baik sedari kecil, peran orang tua itu ada. Nggak mungkin kemungkinan kecil anak itu bakal memberontak ataupun untuk mencari tahu hal baru yang ekstrim gitu kan, itu enggak, insya Allah enggak. Jadi peran orang tua memang sangatlah penting. Jadi kita yang bisa mengarahkan, kita yang mengajarkan. Jadi jangan sampai kita lepas dari jangkauan kita, nggak boleh. Jadi dari kecil itu kita ajarkan hal-hal baik, kita arahkan seperti itu kurang lebih. Ya, jadi ayat Quran pun sudah menjelaskan kita lahir keluar dari perut ibu kita pun kita tidak mengetahui apa-apa. Makanya orang tua lah yang paling berhak, dan yang paling penting itu apa yang diajarkan harusnya. Orang tua itu kalau bisa mungkin mengajarkan anak yang ngaji, yaitu surat Al-Fatihah pertama kan. Kenapa surat Al-Fatihah itu penting kita ajarkan? Karena bakal dia dawamkan, bakal dia ucapkan setiap saat ketika sholat, ketika berdoa, ketika mungkin melakukan kegiatan dan lain sebagainya. Kalau hal tersebut diajarkannya oleh orang lain, wah pahalanya ngalir ke orang lain gitu. Jadi jangan sampai ibu-ibu, itu kesempatan yang sangat berharga. Jadi sebisa mungkin anak itu yang mengajari ngaji adalah kita sendiri, orang tua. Dan yang paling penting surat Al-Fatihah itu. Al-Fatihah itu kan Ummul Quran, betul. Jadi ibunya Al-Quran, dari semua ayat itu Al-Fatihah. Kemudian yang terakhir tadi, bagaimana agar uang itu dapat ke pariwisata kita ya, daripada keluar gitu kan ya, kurang begitu kan, biar orang tuh nggak berbondong-bondong keluar, biar ke dalam negeri aja, padahal di Indonesia pun sudah banyak gitu kan wisatanya, dan harusnya bisa ke dalam negeri aja daripada kita hambur-hamburkan uang untuk keluar negeri gitu kan. Kita untuk mensejahterakan masyarakat sendiri, betul. Jawabannya ya nggak tahu, kok tanya saya kayak gitu. Saya kan ada jawabannya seperti itu kan. Itu ya saya jawab sebisa saya, sesuai kemampuan saya, karena sebenarnya bukan kemampuan saya gitu ya, bukan hal yang saya tekuni gitu ya. Cuman pandangan saya sebagai orang mahasiswa yang sedang belajar gitu, hal tersebut memang tidak lepas dari kuasa pemerintah yang jelas. Harusnya Kemenparekraf kalau tidak salah itu membuat inovasi-inovasi yang dapat menjadikan masyarakat itu tergugah hatinya untuk, oh ya udah, di Indonesia pun banyak nih destinasi yang harusnya bisa kita tuju dan tidak perlu keluar negeri. Makanya sekarang kan kendalikan, wah lebih murah ke Singapura daripada ke Kalimantan, seperti itu kan. Makanya orang ke Singapura aja lah daripada kita ke Kalimantan gitu kan. Jadi hal-hal itu sih mungkin yang pemerintah harus lebih perhatikan lagi, dan juga yang memperbaiki, yang jelas SDM-nya diperbaiki gitu kan ya, agar berjalan dengan lancar. Karena kan juga satu problem yang kita hadapi ketika bicara tentang wisata itu, salah satunya adalah ya jelas pungli itu kan, yang kita tidak sukai, yaitu tahu-tahu ada tarikan lagi ketika ada masuk sini masuk situ, beda lagi seperti itu kurang lebih. Bagaimana ya Mas? Iya, boleh. Pariwisata kaki sebenarnya kaitannya dengan hedonisme. Hedonisme, betul. Karena
ada yang Iya. Iya. mungkin bersama-sama sekarang. Ini saya cuma ingin berdiskusi. Bagaimana ini kemungkinan dari membangun sistem juga semacam perubahan apalagi dari pariwisata lebih sedikit. Kalau itu takut, itu masih progres yang sangat pariwisata. Kalau itu jalan diskusi ini posisi ke sebelah itu ini tidak satu. bisa waktu juga mereka ini dulu juga dari usaha di sini. Kemudian setelah pernah dari sekarang itu di sini di daerah itu kalau cuma sudah ada melalui kata-kata yang dipaniskan. Kemudian kalau sejarah itu mengambil bagaimana mereka sudah secara dari yang ini kemudian saya kemudian saya kira-kira ini diskusi apakah seperti itu memungkinkan untuk sebuah pekerjaan luar saya takut untuk misalnya dulu orang kalau sekitar dengan misalnya tidak saya itu kira-kira bagaimana betul sekali. Daripada kita menghamburkan uang kita untuk ke luar negeri, alangkah baiknya kita membantu sesama kita, umat muslim sesama kita dengan cara bersedekah gitu. Nah, memang ini salah satu hal ketika kita memposting kita lagi berbagi, Jumat berbagi atau lain sebagainya, memang pasti untuk berbagi juga gitu kan. Jadi niatnya dulu pertama, kedua baru kita lakukan hal tersebut dengan memakmurkan masjid, atau kita turun ke bawah langsung kita lihat ke panti asuhan dan hal-hal yang sebagai sejenis itu ya, kita bisa lihat langsung kan, oh masa kita nggak merasa iba, merasa kasihan melihat orang yang keadaannya di bawah kita itu. Nah itulah caranya. Makanya nggak apa-apa kita posting, itu caranya, tapi niat dulu dari hati. Jangan sampai emang kita niat cari ya, emang cuman biarlah orang tahu lah saya lagi bagi-bagi, jangan. Itu dulu, jadi dari niat dulu kita lakukan, kita posting biar orang semakin tahu, orang meluas. Kalau posting kan umum, yang lihat orang banyak, nggak cuman kita doang, nggak cuman orang sekitar masjid aja, tapi orang dimanapun bisa melihat gitu kan, apalagi yang berteman dengan kita. Nah begitu kurang lebih. Terus ada sedikit ini tambahan tadi, saya mungkin bisa buat kita ya sebagai ingat, ada doa agar kita itu tidak yaitu tadi tidak berlebih-lebihan, tapi seadanya. Itu doanya kurang lebih seperti ini: Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina, gitu ya. Artinya, ya Allah, jangan jadikanlah dunia itu sebagai tujuan terbesar kami dan puncak dari ilmu kami, gitu. Maksudnya apa? Jadi doanya Allahumma la taj'al dunya ad-dunya akbaro hammina pakai ha, hammina wala mablagho ilmina. Ya Allah, artinya ya Allah, jangan engkau jadikan dunia sebagai tujuan terbesar kami dan puncak dari ilmu kami. Jadi tidak hanya ilmu dunia gitu kan, tapi ilmu akhirat masih jadi tujuan terbesar kami gitu. Jadi boleh mungkin sambil ketika doa itu boleh diamalkan gitu kan ya. Siapa tahu emang itu hal yang dapat nantinya membatasi kita agar tidak mengarah ke hal yang berlebih-lebihan seperti itu. Insya Allah kurang lebih seperti itu jawabannya. Jadi itu maksudnya ini
dari Bahuli terus ekonomi Islam. Masya Allah, karena kemajuan bersyukurnya Bahuli bisa menjaga. Semoga kita dalam seluruh. Amin 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 Allah amin. Sebenarnya dari mungkin yang banyak kalau juga banyak yang Bahuli ya, ada di Mas Novel gimana tips-tipsnya sehingga bisa kenal seorang bisa kuliah di universitas di kelas juga dan mungkin Mas ada ini nggak misalnya ini anak-anak kita yang mengikuti nggak selalu ngobrol dan mungkin kan banyak sekarang kan ya itu ya ada ini nggak ya semangat gimana supaya anak-anak kita yang usianya udah remaja itu bisa nggak terlalu namanya terikut arus gitu kan ada masih kasih. Untuk tipsnya yaitu yang udah terlanjur udah remaja nih, udah selesai kuliah bahkan gitu kan ya, atau sedang kuliah gitu kan, agar dia tuh tetap ingat dan tidak terlalu batas, tetap mau belajar agama. Itu cara gimana? Coba diingatkan atau di share ya. Sekarang kan dari canggih ya, boleh lah share, kan pasti ada grup keluarga ataupun di chat pribadi kita sebagai orang tua. Share apa itu? Share kajian di YouTube kan sudah banyak ibu. Nah, orang-orang sekarang kan pasti kalau lihat TV jarang, lihat TV pasti jarang sekali lihat TV. Tapi lihat YouTube itu pasti, nggak mungkin orang sekarang nggak lihat YouTube. Yang sekarang sedang tren itu kan pasti podcast seperti itu, atau ya hiburan-hiburan lainnya lah yang ketika kita lihat ketika lagi rendang gitu kan, pasti lagi santai lihatnya YouTube. Itu boleh ibu nemu gitu, saya nemu ataupun sengaja mencari, nggak apa-apa gitu kan. Kajian-kajian yang sangat direkomendasikan gitu, misalnya Ustadz Hadi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya ataupun Gus Baha dan banyak lain sebagainya. Itu salah satu cara yang bisa seperti itu. Kita cari share ini, mungkin ini nak gitu, boleh dilihat, mungkin ini bagus loh kayak gitu, boleh disimak baik-baik gitu. Itu salah satu tipsnya, boleh seperti itu. Nanti kok kelihatannya cenderung maksa sih, nggak apa-apa, memang harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa maka nggak akan ada hasilnya. Lebih baik dipaksa, karena nanti meskipun awalnya terpaksa jadi terbiasa seperti itu. Memang harus paksa. Sama halnya saya dulu pun juga nggak awalnya langsung seperti ini, nggak mondok pun juga awalnya ya jujur memang bukan kemauan saya sendiri, seperti itu. Tapi setelah beberapa tahun akhirnya saya sadar, ya Allah ternyata semengasyikkan ini ya di pondok, ternyata bagus banget ya di pondok seperti itu. Jadi emang harus dipaksa dulu. Pasti nggak mau lah anak-anak apalagi kan zaman sekarang udah pegangannya gadget gitu, HP yang bagus gitu kan ya. Itu nggak mau dong, di pondok kan nggak boleh pegang HP, laptop dan lain sebagainya. Tapi insya Allah nanti dengan sendirinya lama kelamaan akan terbiasa gitu, dan bahkan merasa senang gitu. Oh, ya Allah, merasa bersyukur. Makasih mah, makasih Bu, makasih Bunda udah masukkan saya ke pondok. Itu insya Allah akan dirasakan sepenuhnya. Dan satu lagi yang saya baru ingat, maaf nih, sering baru-baru seliweran keingat gitu, nyampaikan mohon maaf. Satu lagi itu yang hal yang saya kagumin di Mesir itu, di kendaraan umum seperti itu orang pun masih yang dipegang apa, Al-Quran gitu, murojaah ataupun sekedar baca gitu ya. Dan juga sama orang-orang pengemis gitu, kadang pun orang ya dia udah gak lama jualannya tisu, kayak di sana jual tisu yang ya tisu biasa yang kecil-kecil itu, bukan tisu yang besar ya. Kalau di sana yang jual tisu yang kecil, kotak kecil ya, kemasan itu yang biasa itu kecil. Mereka sambil kalau udah nggak ada paling panas-panas gitu ya, duduk, gak ada yang beli, duduk baca Al-Quran. Itu sangat mengharukan untuk saya, untuk wah, orang yang sedang diuji dengan ekonomi saja masih mampu untuk mengingat Tuhannya, kok kita yang dikasih ke lapangan santai-santai aja gitu ya. Itu ya Allah, Masya Allah banget. Dan juga di setiap kendaraan terus di tempat itu sering itu pasti ada tulisan hal shalaita ala nabil yaum. Apa artinya? Sudahkah Anda bersolawat hari ini? Nah, itu kena banget, itu kena banget. Kita sering itu padahal hal yang mudah loh. Dan salawat itu ibadah
atau hal amal ya, bukan ibadah, amal yang langsung ada pahalanya. Beda dengan sholat. Sholat itu memang wajib, tapi kita belum tahu loh itu ibadah kita diterima atau tidak. Susah nggak bersalawat itu? Enggak kan, cuman Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, seperti itu saja sudah berpahala. Apalagi yang lebih panjang lagi, ada sholawat naria dan lain sebagainya, itu saya Allah ingat banget. Makanya saya pun beberapa kali ketemu dengan kawan saya seperti sekarang sedang berlibur ke Indonesia, itu sih satu pesan yang selalu saya sampaikan ke kawan-kawan saya. Saya di Mesir kagum hal ini loh, itu hal yang saya kagum banget. Sholawat, jangan lupa bersolawat, karena itu salah satu tirakat kita. Dan salah satu cara lagi tadi, selain kita memberi link kajian ke anak kita ya, link dakwah-dakwah seperti itu, salah satu adalah tirakat ibu itu penting. Yang bisa mengubah anak itu adalah tirakat ibu, puasa sunnahnya, doanya, wiritannya, sholat malamnya, beneran itu sangat-sangat membantu anaknya. Makanya ibu-ibu sekalian, saya sangat menghormati, karena Nabi pun menghormati ibunya. Yang disebutkan siapa coba? Yang disebutkan ibunya berapa kali? Baru setelah itu ayahnya. Laki ini nggak ada apa-apanya ibu. Jadi antum semua ini, ibu-ibu semua ini sangat-sangat mulia. Insya Allah doa antum itu mujarab, doa antum itu diijabah. Jadi pergunakanlah apa yang dikasih oleh Allah itu sebaik mungkin. Insya Allah gitu kurang lebih. Kajian-kajian ini dari waktu ke waktu keberadaan terutama orang yang berbeda menjaga pelajaran yang baik bersama dengan komunikasi betul-betul pakai kayaknya pagi dan itu dan ada bersama kelihatan tulis nama yang saya tahu kembali itu positif bagi saya positif itu masih ada masalah jadi jalan yang di tempat itu aja sudah jalan yang nomor satu dan sebelum menunjukkan mencoba nggak semuanya mengandung dan orang berbahasa usaha tidak lebih pokoknya aku ini kalau orang-orang itu sudah berubah dari bahasa ini aku selalu punya masalah mengorang kamu itu kan mulai berpunya itu punya mesin punya sekolah yang saya juga mengenai ilmunya itu karena untuk pesantren yang pesantren di kota lain, kemudian dia juga butuh keseharian pesantrennya dan sebagainya. Karena dia juga ngomong saya nggak mau kesalahan, saya dulu saya kasih itu, dia ngomong saya itu sebenarnya saya tidak dapat garis coba bayangkan begini berarti kan kemudian nggak makan bagi saya juga nah dari itu saya coba lebih dia juga usah makan saya kasih lah saya itu tentang kebutuhan ini nggak ada respon jadi biasa yang ibu mau saya gini gimana ngajak teman supaya mau begitu sama ini sekarang kan lagi tidak sih banyak yang ada acara jalan-jalan operasi tapi kan selalu sepi walaupun itu beberapa sepi karena tidak tahu orang banyak ya seperti yang dikatakan
Karena kalau kita saja ada, ayo kita makan di sana. Saya lihat grup yang kita ke Madura makan ini. Enggak uang. Kita saat sadar diri bahwa kita tuh wajib membantu Palestina karena guru yang paling Indonesia itu yang Palestina. Iya. Iya, iya. 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 Iya, sama-sama. Anget ya kok anu. Di sini juga sama Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya tambahkan tadi ya, kalau tadi kan yang udah saya sampaikan bahwasannya caranya salah satunya ikhtiarnya dengan posting. Kita kan dan niat sendiri, benerkan niat sendiri dulu, habis itu kita posting dan post lebih rinci lagi berarti postingannya itu kalau bisa yang bentuknya ajakan ya, kalau orang jual sebenarnya soft selling lah gitu aja, kita secara halus, jangan yang terang-terangan. Kadang kan orang malah nggak suka kalau terang-terangan, ayolah ini sumbang nih buat Palestina gitu kan, itu nggak suka malah kan orang malas gitu kan. Jadi yang lebih halus gitu ya, mungkin ya di video itu mungkin kita caranya bersedekah kita dari awal gitu kan, bersedekah, ada bantuan untuk Palestina kita kasih, terus semua prosesnya sampai ke tujuan itu udah tersampaikan ke Palestina kan, dengan kondisi mereka yang pasti kan tidak baik-baik saja sekarang, rumah nggak punya, pemukiman dibom, tetap ditembak, masya Allah, dibakar. Kemarin terbaru kan pemukiman dibakar, masya Allah, itu miris sekali. Itu sudah bukan hanya menyangkut masalah agama, tapi kan kemanusiaan. Orang kan nggak manusiawi seperti itu kan. Jadi kita kasih, wah mereka sangat senang, pasti orang Palestina nggak mungkin nggak senang, bantuan apapun yang dikasih pasti mereka sangat senang, sangat berterima kasih. Jadi itu kasihlah di video itu salah satu cara agar orang tergerak hatinya mungkin ya. Nah, dan juga cara-cara yang lain ya mungkin bisa kita carilah. Cuman intinya kita sebagai sesama muslim, kewajiban kita itu hanyalah mengingatkan, hanya mengajak, entah dia mau entah atau tidak, itu kembali kepada dirinya lagi. Hak kita atau kewajiban kita hanyalah untuk mengingatkan dan mengajak. Masalah dia mau ikut atau enggak itu terserah dia dan Allah yang tahu. Semoga cepat dikasih hidayah. Doakan aja, itu doakan, nggak apa. Ya Allah, semoga disebutkan secara rinci namanya siapa di doa itu. Semoga hatinya tergerak untuk kita doa tuh jangan nanggung-nanggung, kita tuh yang rinci doa itu. Jadi biar Allah kabulkan gitu. Meskipun Allah pasti tahu kan kemauan kita, cuman kalau bisa kita sebutkan secara rinci, kenapa tidak gitu kan. Jadi kita doakan semoga cepat dapat hidayah dan tergerak hatinya seperti itu. Jadi kita nggak punya keharusan untuk memaksa, karena Islam pun tidak mengajarkan kita untuk memaksa gitu kan. Islam itu agama yang rahmatan lil alamin gitu kan ya. Jadi rahmat untuk seluruh penghuni alamnya. Kita nggak harus memaksa, nggak boleh, malah jangan sampai kita paksa. Nanti malah pandangan wah Islam nih maksa banget nih, orang sedekah aja masa ayolah kamu kan uangnya banyak gitu. Kan kalau dia pasti mikirnya ya terserah uang saya kayak gitu kan. Itu kurang lebih. Ya jadi kita nggak apa-apa, terus aja ikhtiar, terus ajak, terus kasih postingan itu dan sebagainya. Insyaallah seperti itu. Kalau itu ya kita dengan ya seandainya pariwisata atau yang mungkin sebenarnya di sosmed betul. Kita juga ya masjid, kita punya sebenarnya bisa juga posting. Betul. Mau kalah betul. Ini yang masjid ini perlu ada teman-teman kita posting kan organisasi itu harus kemudian supaya algoritma betul. Bisa baca Iya. Supaya postingan kita itu bisa dilihat banyak orang lagi. Betul. Ini ada ilmunya juga ya. Iya.
Gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya, kita awal dengan menggunakan media yang sama. Betul. Kebaikan, iya. Kan kemungkaran ini semakin merajalela, semakin nampak. Ya kita harus sampaikan kebaikan juga. Itulah makanya orang terserah mau berpikir, wah ini riya nih, ini riya. Tapi itu balik ke hati. Kalau kita pun niatnya tulus, ya nggak apa, kan kita melawan kejahatan, kemungkaran. Kemungkaran sudah merajalela, mereka ngebom dan sebagainya dengan secara terang-terangan. Kita pun ngasih bantuan dan lain sebagainya pun ya terang-terangan juga aja, nggak apa-apa. Kita lawan dengan yang sama gitu kan. Ya gitu. Ya, terus mungkin berikutnya lagi. Kalau saya tidak ada, saya silakan misalkan untuk bikin kesimpulan dan juga berdoa. Ya, mungkin kita berdoa dulu sebelum kita akhiri kajian ini. Semoga kajian ini penuh berkah, semoga ilmunya bermanfaat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرته اللهم يسر ولا تعسر فإن التيسير كل عسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عليم به وخبير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Ampun, apalagi saya masih juga anak muda, masih perlu banyak belajar, masih banyak kata-kata yang mungkin kurang tepat saya sampaikan. Saya mohon maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam. Kurang lebih mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan sebagai pengingat kita semua. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharing dan juga memperhatikan kajian pada hari ini. Kita doakan semoga amin 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 ya Allah. Dan dimudahkan nanti ke ujian akhir. Amin ya Allah. Lulus dari Surabaya, di sekitarnya dan juga terus memberikan ilmu. Amin 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 insyaallah. Amin amin ya Allah. Terima kasih.